Halo semuanya, dalam pertemuan kali ini kami membahas tentang pendelegasian kewenangan penyusunan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua rumusan masalah yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam pendelegasian kewenangan penyusunan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, yaitu adalah bagaimana kedudukan kelembagaan penataan peraturan delegasi. Nah, berikut penyelesaiannya. Masalah-masalah hyperregulations tidak hanya bisa diselesaikan dengan penataan peraturan delegasi, namun juga memerlukan solusi-solusi lainnya. Nah, diantaranya yaitu mendudukkan konsep peraturan delegasi. Adanya pemikiran melakukan rekonseptualisasi pendelegasian wewenang legislasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini berlaku justru menimbulkan masalah hyperregulations yang memiliki dampak yang cukup luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah modern fungsinya melakukan public service sehingga ikut dalam segala kegiatan dan aktivitas masyarakat. Akibatnya muncul konsep pemerintah tidak hanya best to rent, tetapi juga punya kewenangan mengatur urusan masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden sebagai administrasi negara dapat membuat aturan administrasi untuk menjalankan fungsi administrasi negara. Bentuk peraturan Presiden tetap diberlakukan selama peraturan pemerintah dibatasi hanya untuk melaksanakan undang-undang. Menurut Jimli Asidiki, terdapat 3 alternatif untuk mengungkap terhadap syarat-syarat delegasi dan subdelegasi. Yang pertama yaitu adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan. Yang kedua yaitu adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan. Dan yang terakhir yaitu adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan tanpa penyebutan peraturan yang mendapat delegasi. Selanjutnya yaitu adalah gagasan asas preferensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tidak menghilangkan dua konsep awal dalam perintah delegasi yang lahir dari perintah peraturan yang ada di atasnya dan yang berdasar terhadap kewenangan. Dengan adanya asas preferensi, maka dapat mengusulkan batasan untuk merekonseptualisasi pendelegasian wewenang legislasi melalui penemuan prinsip-prinsip baru pembentukan peraturan pendelegasian. Di poin selanjutnya yaitu adalah kelembagaan penataan peraturan delegasi. Jika mengacu pada semangat penataan terhadap peraturan delegasi yang secara konseptual dipaparkan di atas, terdapat bahwa sesungguhnya ada peran dan tugas pemerintah, yaitu presiden terutama. Di sini terdapat dasar pemikiran dan konsep kelembagaan yang memberikan alasan mengapa kehadiran lembaga yang membidangi urusan regulasi itu penting. Pertama, karena lembaga yang mengelola perencanaan pembangunan dan regulasi. Yang kedua, minimnya koordinasi antara kelembagaan. Dan yang terakhir adalah kondisi kelembagaan regulasi saat ini, menjadikan presiden tidak berdaya dalam memimpin pengelolaan regulasi delegasi, karena kendala koordinasi, birokrasi, dan ego sektoral.